Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa belajar membaca Al-Qur'an, dan mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah, sebuah ketentraman, ketenangan, bertambahnya keimanan, sucinya jiwa kita, dan ya mendapatkan sebuah cahaya dalam hati-hati kita semuanya. Amin. Amin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejaknya. Baik, seperti biasa kita mulai di surat Al-Fatihah. Sebentar, Tat. Baik, disimak surat Al-Fatihahnya. Dimohon untuk perlahan-lahan mengucapkan kalimatnya supaya pengucapannya atau pelafalannya bisa sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Siratal ladzina. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi
عليهم ولا waladhdallin. waladhdallin. Oke, silakan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahkan yang lainnya. Pak Endang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ulang. اهدنا الصراط المستقيم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, selanjutnya. Pak Iskandar. Di unmute ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad. Ya, selanjutnya. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nafi'u. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, Pak Cepi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pak Supeno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Silahkan. Pak Syamsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Yusuf. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sudah, Tat. Baik, Sudah catatan untuk pengucapan huruf H, kita masuk huruf H. Huruf H di sini makhrajnya atau asal pengucapannya ini di tenggorokan bagian dalam. Kalau mau kita pegang berarti di pangkal leher. Jadi bagian dekat dengan tulang dada di sini. Tapi memang pengucapan H tidak diucapkan dengan diiringi dengan dari dada. H, nggak begitu. Tapi memang dari sini. H. Hanya saja ketika dia tasdid dia lebih menebal karena memang fungsi tasdid dia kalau terhadap huruf-huruf yang hamas yang mengalirkan nafas dia lebih jelas. Misalkan innaka antal wahhab tapi tidak di dada. Innaka antal wahhab, nggak begitu. Nanti kalau h jadi bukan di sini h tapi di dada dan tidak ada makhraj yang diucapkan dengan di dada. Contoh bismillahirrahmanirrahim ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap huruf yang dia sukun diawali dengan kasroh, hampir semuanya ringan. Kecuali kalau bertemu dengan huruf isti'la, ya ada huruf ro bertemu dengan huruf isti'la. Ya, biasanya berharokat kasroh itu tetap tebal, hanya pada ro saja. Tapi pada huruf H semuanya tipis. Pengucapannya adalah ihdinasi. Tapi bukan bukan H. Tapi di sini. Ihdinasi. H. H. Allah. Allah Rabb. Ya Allahu pengucapannya. H di sini saja. Coba ucapkan Allah
Allah. 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 Memang saya kenapa membahas masalah ini? Memang saya tidak memaksakan. Ada beberapa yang memang daerah tertentu ya ro dibaca ra ya. Kalau mengucapkan selain Al-Qur'an tidak masalah. Misalkan kayak mantan presiden kita kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ra ya. Karena masalah karena salam bukan Al-Qur'an gitu. Tapi kalau memang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka kita membacanya sesuai dengan ya lisannya ra. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ya. Tapi memang kalau gimana Ustaz, saya sudah mendarah daging karena memang kami begitu daerahnya. Biasa makan kelapa muda. Kalau di Indonesia kan ya macam-macam ya. Kalau ada daerah Jawa Timur gitu, kalau huruf huruf ain agak susah. Ya. Pasti ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia harus banting setir dulu atau dia ngerem dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan memang gak bisa disalahkan. Emang begitu waktunya. Orang Lombok juga beda. Ya ada pengucapan huruf tertentu dia sangat kesulitan. Sunda pun sama. Huruf fa. Huruf fa. Ya, masih tetap kepletot bilangnya fa. Ya. Qad aflahal. Nah, qad aflahal mu'minun. Ya. Ya, kalau kita ikuti kaidahnya ya cukup aflahal sifat amas yang lalu. Nah, pengucapan huruf Allah. Ini yang pertama seperti suara huruf waw. Allah. A-nya sempurna. Allah. Allahu Akbar. Allah. Coba masing-masing ya Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Satu orang. Coba saya ingin koreksi aja. Enggak apa-apa, jangan malu. Allahu Rabbil Alamin. Ya. Allahu Rabbil Alamin. Lamnya kalau dalam qiraat memang kenapa Ustadz itu lam dibaca lo? Ya. Pertanyaan kan seharusnya kan Allah. Ya. Kenapa kok lam dibaca lo? Pertama, dalam ilmu qiraat Al-Qur'an, Imam Qalun kalau tidak salah itu membaca huruf lam menjadi lo. La jadi lo. Untuk harokat fathah dibaca lo. Ya. Tapi kita qiraat riwayat Hafsin hanya pada hukum lam jalalah saja. Lam jalalah di mana lam dibaca tebal yang dikenal dengan lam taglid. Taglid itu berarti memang tebal dibacanya. Jadi lafadznya adalah Allah. Allah bukan Allah. Allah berarti lamnya dibaca tipis. Dan ini tidak ada riwayat qiraat yang membaca itu. Orang Arab memang bahasanya Al-Qur'an, bahasanya bahasa Arab, Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Mereka akan mengucapkan Allah, tidak Allah. Karena memang bawaan bahasa mereka begitu, dialeknya. Allah, tidak Allah. La-nya dibaca O.
Allah. Allah. Coba. Allah. Ya. Allah. Coba yang lain. Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Dilatih terus ya. Walaupun saya sudah susah Ustaz, misalkan tidak masalah. Coba terus kalau memang sudah usaha dan hasilnya memang tetap seperti itu, ya ada taklim. Ya, kalau sudah maksimal. Ya, kan kadang-kadang kita juga harus mengerti, seorang guru Quran mengerti tentang dari mana dia berada, daerah mana, ya, sehingga kalau memang dialeknya begitu, apalagi ya ngajinya sudah dalam usia yang sudah bukan lagi anak 6 tahun tapi udah 60 tahun, ya. Tidak fleksibel lagi. Tahun baru ngeh gitu, baru bisa. Ya, kadang-kadang tidak masalah, enggak dosa Ustaz, enggak dosa, gitu ya. Karena memang suatu hal yang tidak bisa dihindari dan sulit bagi dia. Sampai meninggalnya tetap dia bacanya begitu, gimana? Nggak masalah, gitu ya. Nggak masalah. Ya. Kecuali kalau memang dia diangkat sebagai seorang yang memang harusnya dia benar, misalkan dia imam, dia imam. Wajib bagi dia, mau enggak ya, mau atau tidak ya, pokoknya dia harus, tidak boleh mengelak. Kalau dia jadi imam di suatu daerah, maka orang yang daerah situ dialeknya begitu semuanya dicari yang paling baik, gitu ya, yang paling baik. Kalau enggak ada sama sekali, cari di luar, ya, dari luar cari agar dia mengimami di daerah situ. Ya. Kalau kita dirasa memang saya nggak bisa menghilangkan dialek itu dan memang salah dalam menurut qiraat, berarti Anda tidak usah menjabat satu jabatan yang memang Anda tidak sanggup, gitu ya. Guru ngaji harus bagus, gitu ya. Ya. Kalau dia guru ngaji, kalau dia imam masjid dan dia tahu bacaan seperti itu keliru, maka dia yang berdosa. Ya, jadi berdosa itu jangan diartikan baca Quran huruf fasih, huruf bagus benar-benar sesuai dengan lajah Quraisy. Enggak semuanya harus begitu. Ya, hanya wajib untuk orang-orang yang mereka berposisi dengan posisi yang memang berkaitan langsung dengan Al-Qur'an, pengajar Quran, imam, ustadz dan lainnya. Adapun kita orang-orang awam belajar, ya, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa, berusaha semaksimal yang kita punya. Ya. Oke, kita lanjutkan surat berikutnya, Pak Ismet. Masih Al-Imran. Al-Imran hampir terakhir ya. Dua halaman lagi. Ya. 187 sekarang. Pak Ismet. Baca separuh aja. Tolong diingatkan nanti separuh. Nanti kita 2 putaran aja sampai surat An-Nisa pertengahan lah insyaallah. Kok ke situ? 187. Al-Imran ini. 187. 187. Iya. Halaman 75. Iya, 75. Wa'id ini ya. Iya, betul. Setengahnya sampai 190 ya berarti ya. Ya. Sampai al-lazina ya. Inna fi. Ya, di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yastarun la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau Pendek atau ada bulatan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wastilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudhilin nar faqad zaitah faqad ahjaitahu wa ma lidzalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi il imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhjina yaumal qiyamah innaka la tuhliful Ditahan. Innaka la tuhliful mi'ad. Ya. Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Wastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min sakarin aw unsa ba'dukum min ba'dih wallazina hajaru wa ukhriju
min diyarihim wa usu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wala udahilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar syawaban min indillah wallahu indahu husnul syawab. La yagurrannaka takallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil lazina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nusula min indillah wa ma indillah wa ma indallahi khairul abrar lil abrar. Ya, cukup. Sekarang ulangi lagi nanti di lakinil ladina. Ya, lakinil ladina taqau. Siapa? Ini. Ya ini. Saya Pak. Lakinil ladina Ahmad. taqau. Baik. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha syari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak Nafi'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum lazi halakakum min nafsin wahidah wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Dibaca hamzahnya. Kasiran wa nisaa. Panjang. Wa nisaa. Kasiran wa nisaa. Fattaqullaha allazi
tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiban wa'atul yatama amwalahum wala tatabada wala tatabaddalu habisam bil tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa min hibtum alla Wa in hibtum. wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa'atu nisa'a saddukatihinna nihlat fa in tina lakum an say'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari. Sekarang Pak Cukup Cepi. diulang lagi wa'atun nisa. Pak Cepi. Cepi dari wa'atun nisa. Billahi minasyaitonir rajim. Wa'atun nisa wa duqatihinna nihlah fa in tibna lakum an sayyi minhun nafsan fakulluhu hani'an mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakum lati ja'alallahu lakum allati ja'alallahu lakum fi warzuqukum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru wa man kana ghaniyyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf
فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Pak Supatno. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Wa idza hadzara qismata ulil qurba wal yatama wal masakin warzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna fasayaslawna sa'ira. Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنين فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيها أقرب لكم أبوهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. Pak Samsul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Pendek. Walad. In kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma
مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس Sudus. Wa in kanu aksar min jalika fahum syuraka fi sulusi min ba'di wasiyatin yusabiha aw dayn ghayra mudamin wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Ya, cukup. Selanjutnya Pak Yusuf. Ya, maka Pak Yusuf. Pak Yusuf ditambah sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kalau di situ nggak panjang, tapi memang dibaca panjang itu. Dan cetakan Madinah itu memang agak beda gitu. Dia memang seperti Allah saja, cetakan Madinah kan lafaz Allah itu tidak panjang. Lihat aja lafaz Allah. Ini ada itu. Panjang. Tidak menunjukkan beda. Kalau cetakan Indonesia nih. Indonesia dia panjang. Kitanya yang sudah seperti Wallati. Itu ada di situ ada tanda panjangnya tuh. Lanjut Pak. Ya. Allati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum wa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sadaqallahul azim. Sudah, ya, silakan diulang lagi wallati. Diulang, diteruskan Dat. Ya, wallati lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahisata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum
fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila walladina waladani walladani ya'tiyan walladani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Ya, selanjutnya. Pandang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laysat taubatu lil ladzina ya'maluna nasyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu inni tubtul ana walalladzi ini panjang. Tubtul ana walalladzina yamutuna wahum kuffar laika a'tadna lahum azaban alima ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahisatim mubayyinah wa asiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'hudu minhu say'a atahudunahu buhtana wa ismam mubina wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum misaqan ghalidha
Wala tankihu manakaha abawukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Iskandar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa halatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa ahawatukum minal bada'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dahaltum bihinna wa in lam takunu dahaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a asalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin wa mastamta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridat wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridat innallaha kana aliman hakima. Pak Ahmad sekarang. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum taulan ayyan kihal muhsanatil mu'minati wa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'di fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsadatin ghayra musafihatin wala yuttakhidati ahdan wa idza uhsinna fa in ataina bifahisatin fa'alaihinna bisfu ma alal muhsodati muhsonati minal adab dzalika liman khosiyal
anata minkum wa antasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Yuridullahu liyubayyinakum wa yahdiyakum wa yahdiyakum sunnatal ladzina min qablikum wa yatuna alaikum wallahu alimun hakim. Ya, selanjutnya Pak Nafiu. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una sahadat an tahiru mailan azima. Yuridullahu an yuhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an yakuna tijarat antara minkum fala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amay yaf'al dzalika udwana wa zulma wa sawfa nuslihi nara. Fakana dzalika 'alallahi yasira. In tattanibu kama iramat ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Pak Cepi. Ya, cukup. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddallallahu bih ba'dakum ala lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nasaa nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani walidan wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaib hafidha
hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wa inna ta'nakum fala tabghaw alaihinna sabila innallaha kana aliman kabira wa in iftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Pak Samsul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يتق الشيطان له قرينا. Jangan godaan itu. Kumpul makan pasti nggak pakai masker kan? Cantik. Wakanallahu bihim alima. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa kaifa ijadna min kulli ummatin bisahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Pak Yusuf. Cukup. Pak Yusuf. Billahi minasyaitonir rajim. Yawma'idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law nusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Sabil. Oh ya, sabil. Betul. Sudah? Ya, tadi. Baik, untuk hafalan dipending dulu. Saya ingin menjelaskan tentang arti khusyuk. Sudah belum ya? Belum. Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak semuanya. Khusyuk adalah amalan hati. Jadi khusyuk adalah letaknya di jiwa, di hati. Jadi sebuah pengetahuan, sebuah keyakinan yang melahirkan sebuah konsentrasi, fokus, ketenangan, dan yang bisa mendatangkan ketenangan raga, khusyuk namanya. Tapi memang porosnya di hati. Apa bedanya dengan khauf? Dalam bahasa Arab kan ada dua, khauf dan khusyuk. Kita terjemahkan khauf takut, khusyuk juga asal dasarnya adalah takut. Perbedaannya antara khauf dengan khusyuk ini jauh sekali. Kalau khauf adalah rasa takut karena diawali dengan melihat sesuatu. Biasanya melihat menimbulkan rasa takut, atau mendengar informasi yang gawat, yang membahayakan, timbul tuh. Setelah dia mendengar, timbul khauf namanya, khauf. Ya. Tapi kalau khusyuk, ini rasa takut bukan karena dia melihat atau mendengar, tetapi rasa takut yang timbul dari sebuah keyakinan, sebuah ilmu yang telah diyakininya. Pertanyaannya, mana bukti kalau khauf itu artinya demikian tadi, sedangkan khusyuk artinya demikian. Kita lihat dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Coba lihat di sini, Masya Allah ya kalimatnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Pertanyaannya, takutnya ulama dengan takutnya orang yang tidak punya ilmu sama atau beda? Beda ya. Kenapa? Karena ulama itu ketakutannya bukan
bersumber dari yang sifatnya doruri seperti panca indera. Tetapi memang hatinya, karena ilmu yang dia pahami, dia timbul rasa khasyah kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan definisi ulama adalah orang yang dengan ilmunya dia takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Ini definisi ulama. Makanya jangan heran kalau hari ini ada menteri agama ngawur gitu ya, ngaco, dan memang bukan ulama gitu kan, orang bodoh. Definisi ulama, kalau kita ingin definisikan ulama, lihat di surat Fatir ayat ke-29 bahwa konteks yang kita pahami ulama itu adalah yang memang punya khosyah, bukan punya khauf. Khosyah memang bersumber dari pemahaman. Kita lihat dalam surat Al-Isra di ayat ke-100 berapa tadi? 106, 107. Coba dilihat surat Al-Isra ayat ke-107. Al-Isra. Coba surat ke-17 ayat ke-107. Surat ke-17 ya, sebentar. Supaya paham saja arti khusyuk itu memang ekspedisi tak apa kan? Apakah cairan kayu putih masih bisa dikirim bisa pakai ekspedisi? Ini ayat berapa Tat? 107. Iya, ekspedisi itu semua yang bisa, Li. 107 Tat. 107. Terus. Kelewat. Lewat. Dikit. Nah ini. Coba di ayat 107 pada kalimat innal ladina. Kita ingin menceritakan tentang ulamanya orang-orang Yahudi dan ulama-ulama Nasrani yang mereka jujur dengan ilmu yang mereka punya. Allah katakan innal ladina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, ya, siapa mereka? Ulamanya Yahudi dan Nasrani min qabl, sebelum Nabi Muhammad SAW. Idza yutla alaihim, jika dibacakan kepada mereka tentang ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujada, seraya mereka langsung tersungkur sujud. Ya, tersungkur sujud. Wa yaquluna subhana rabbina, mereka mengucapkan maha suci engkau ya Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maqula, sesungguhnya janji Rabb kami ditepati, dilaksanakan, pasti dilaksanakan, yaitu janji kalau Allah akan mengutus kepada mereka seorang rasul. Lalu yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Nah, di sini kalimatnya. Dan mereka tersungkur, ya, sujud sambil menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Nah, jadi dari ayat sini dapat kita pahami arti khusyuk itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang-orang bodoh tidak akan bisa masuk pada derajat khusyuk. Tapi dia hanya pada derajat khauf, di mana khauf itu baru setelah melihat atau mendengar timbul perasaan takutnya. Sedangkan kalau orang-orang yang diberikan ilmu diingatkan, dia muncul. Dan kemunculannya bukan dari panca indera lalu ke jiwanya. Tapi ya, orang khusyuk adalah orang yang bersumber rasa takutnya dari hatinya, mencegah seluruh panca inderanya takut kepada Allah. Di sini dikatakan ya bekun, menangis.
Ya, sampai ketika hatinya khusyuk keluar air matanya. Gitu ya. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kekhusyuannya. Ya. Dan anggota badannya seraya di sini tersungkur langsung. Refleks langsung sujud. Berarti kekhusyuan ini adalah sebuah perasaan, rasa takut karena ilmu yang dimilikinya yang bisa mempengaruhi ya perbuatan dan seluruh organ tubuhnya. Sedangkan khauf ya berawal dari dia melihat, lalu dia mendengar, masuklah ya ke dalam jiwanya, ya terkadang memunculkan sebuah reaksi pada perbuatan. Kita lihat dalam kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa ya bertarung dengan tukang sihir lebih dahulu melemparkan tali-tali, tambang-tambang ke hadapan Musa, seketika tambang itu berubah menjadi ular. Ya. Ketika Musa melihat ular tersebut merayap, Nabi Musa ketakutan. Makanya Allah katakan, ya Musa la takhaf innaka antal a'la. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya, tapi dibahas. Allah mengatakan, hai Musa, kamu jangan takut. Toha. Ya, la takhaf kalimatnya. Tidak Allah katakan ya Musa la takhsha. La takhsha. Karena memang ular itu adalah rasa takut yang memang tabi'i. Tabi'i, setiap manusia pasti punya rasa takut. Jadi khauf itu adalah ketakutan yang memang tabi'i, bawaan dari manusia. Melihat sesuatu yang menakutkan dia kabur, takut. Sedangkan khasyah ini bukan tabi'i, dia proses pemahaman, pendalaman ilmu melahirkan khasyah. Nah, setelah kita tahu tentang khasyah, mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, warka'u ma'ar raki'in. Ya, wa aqimus salata wa aqimus salata wasta'inu bis sabri was shalah. Kalimatnya coba. Wasta'inu ayat ke 30-an lebih. 34. 34 ya. Ya. 34 bukan? Wa idkulna lil malaikati. Terus. Balik nih, berarti 40-an. 55 kali Ustaz. Iya, saya enggak hafal ayat tapi enggak hafal nomornya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Iya, betul. Oke. Mana dia? 55. Ya. Ya, lain sekitar itulah. Mana? Wasta'inu, bukan. Sebelumnya. Halaman sebelumnya. Halaman 7. Coba di bawah. Wasta'inu. Nah itu. Wasta'inu. Nah ini itu. Dia. Wasta'inu bisabri wassalat. Coba lihat. Allah katakan wasta'inu, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal tersebut lakabirah, suatu perkara yang sangat berat, sangat besar sekali, sangat berat, yaitu masalah sabar dan salat. Illa 'alal khashiyin. Ya, illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk ini siapa yang ini bukan pertanyaannya siapa orang yang khusyuk itu? Dilanjutannya ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yang menurut ayat ini adalah orang yang dia yakin. Beda sih
terjemahannya. Ini bukan definisi, tetapi ini penggambaran. Penggambaran tentang orang yang khusyuk itu adalah adanya sebuah keyakinan. Dan keyakinan adanya di hati. Apa yang menjadi keyakinannya? Bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Dan kepada Rabb mereka akan dikembalikan. Ini adalah sebuah reaksi. Reaksi ketika seseorang khusyuk itu, ini gambarannya. Kalau tadi saya katakan ini adalah definisi tentang khusyuk. Tapi ini adalah bentuk, hasil dari kekhusyuan itu adanya sebuah keyakinan bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah. Dia harus bertanggung jawab dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau sudah sikapnya seperti ini, Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Ciri-ciri orang yang beriman yang sempurna imannya adalah yang kalau salat mereka khusyuk. Kalau salat khusyuk. Dimana kalau mereka mendapatkan keutamaan salah satunya adalah mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan tentang surga Firdaus. Pertanyaannya, kok kalimatnya warisan? Nah, gitu ya. Kenapa kok harus disebut dengan warisan? Ya, dalam hadis yang sahih Bapak disebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semua dengan jumlahnya, melainkan semua manusia itu sudah mendapatkan jatahnya 2 tempat. Coba. Saya ulangi lagi. Tidak ada manusia yang lahir ke dunia ya, dan hidup dia sampai usianya ya dikatakan balik gitu ya, taklif mumayyiz, melainkan dia mendapatkan 2 tempat bagian. Bagian pertama adalah surga dan bagian kedua adalah neraka. Jadi setiap kita sudah dijatahkan tempatnya 2 tempat di surga, tempat di neraka. Artinya dari awal kita sudah punya tempat nih. Ketika dia beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya dia beriman, maka baginya surga dan neraka tidak diberikan. Tapi kalau di kafir sampai meninggalnya, maka surganya tidak diberikan dan dia diberikan neraka. Pertanyaannya, surga yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, dia peruntukan buat siapa? Diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Dan inilah definisi tentang ulaikal ladzina yarithunal firdaus. Mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya, setiap kita akan mendapatkan warisan, bukan hanya surganya, tetapi wanita-wanita juga. Karena kita tahu di akhir zaman ini wanita berbilangnya sangat signifikan, 50 berbanding 1 nantinya. Nah, tentu mereka akan mengalami kematian sebelum mereka menikah, atau sama sekali nggak nikah. Karena memang penduduk surga, walau alam dari sekian laki-laki penduduk dunia, berapa persen yang masuk surga dan masuk neraka di kalangan wanita kan banyak juga dalam hadis yang sahih, juga banyak juga yang masuk surga. Ya. Sedangkan laki-laki dari manusia, mereka dapat jatah bidadari yang Allah ciptakan sendiri khusus. Dan wanita-wanita dunia, nah kemana ini wanita-wanita dunia? Wanita-wanita dunia pun nanti akan diwariskan, Allah akan nikahkan dengan laki-laki penduduk dunia
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya surganya tetapi semuanya, ya istri perempuan-perempuan dunia yang mereka tidak sempat menikah Allah akan nikahkan, atau ketika suami-suami mereka kafir atau menjadi penghuni neraka, nggak kafir jadi penghuni neraka, kemana mereka larinya? Apa iya nunggu suaminya disiksa dinikahin lagi? Nggak. Biasanya dikembalikan, diukur dari kadar keimanannya. Makanya dalam hadis yang sahih disebutkan kalau istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi, haram hukumnya karena statusnya sama seperti ibu kandung. Pertanyaannya, kalau istri-istri selain istri Nabi bagaimana? Kalau seseorang misalkan punya istri, suaminya meninggal, istrinya kawin lagi, pada hari kiamat dia akan dengan siapa? Dengan suami yang pertama atau dengan suami yang kedua? Pendapat ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ya, khilaf. Ya, tapi yang roji ini dikembalikan kepada suami pertama. Ada yang berpendapat enggak, dikembalikan kepada kadar keimanan, Allah pilihkan dengan siapa. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat. Ya karena alasannya kalau ya istri Nabi boleh dinikah, ya ini ada kemungkinan tidak menjadi istri Nabi lagi di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas khusyuk adalah sebuah ruh dalam ibadah. Yang hari ini kita sangat sulit sekali mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Bahkan memang sudah menjadi kabar dari Nabi, ciri-ciri hari kiamat adalah orang berangkat ke masjid, sholat, tapi yang khusyuknya enggak ada. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min nafsi la yashba, la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa qanaah, merasa kenyang. Wa min qalbi la takhsha, dan berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min da'wati la yustajabu lahu, dan kita berlindung yang keempat adalah kita berlindung kepada Allah dari doa-doa yang kita panjatkan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, berarti memang Rasulullah sendiri berdoa agar hati ini berusaha dikhusyukkan. Dan khusyuk ini ya bukan dengan memejamkan mata, merundukkan kepala, ya menggelapkan lampu, enggak begitu. Umar bin Khattab di Masjid Nabawi pernah melihat ada pemuda yang dia sholat, dagunya nempel di dadanya. Dagunya nempel di dadanya. Kira-kira kalau saya gambarkan ya agak beginilah gitu ya. Nempel begini sambil memejamkan mata. Gitu. Supaya khusyuk. Kayak kita nih biasanya. Biasanya alasannya pengen khusyuk, ya. Pengen khusyuk. Kata Umar bin Khattab, wahai tuan, wahai fulan, angkat kepalamu. Kata Umar bin Khattab, angkat kepalamu, angkat. Jangan begitu. Khusyuk itu bukan di kepala, tapi khusyuk itu di hati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang ya nggak bisa diada-ada. Ya. Jadi porosnya di hati. Porosnya di hati. Kalau para ulama mungkin jalan biasa. Umar bin Khattab pernah juga melihat ada ahlu sufah. Ahlu sufah ini adalah orang yang memang miskin, dia tinggal di masjid. Yang kerjaannya ibadah begitu ya. Nah, suatu waktu terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, mereka jalannya kayak penganten, pelan, jalannya agak bongkok begitu, agak merunduk, menunjukkan seperti seolah-olah dia ingin tawadhu gitu ya. Jalannya seperti seorang yang ingin tawadhu. Apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pemuda sekitar situ, bertanya, siapa mereka itu? Kata pemuda, mereka adalah ahli ibadah, ahli sufah. Ya. Kata Aisyah, bukan begitu.
Bukan begitu modelnya. Kalau ahli ibadah itu bukan begitu. Kata Aisyah, ahli ibadah sejati itu Umar bin Khattab. Ahli ibadah sejati itu adalah Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab? Kalau ngomong lantang. Kalau jalan cepet. Ya, gesit jalannya. Enggak letoy, ya. Kalau nonjok bikin orang nyesek. Nah, ini gambaran-gambaran khusyuk tuh nggak bisa diartikan ya seolah pelan, letoy, kita merem, nggak begitu. Ya, tapi memang porosnya dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan dan bermanfaat. Ada yang mau nanya, silahkan. Pak Ahmad. Ya. Saja di tadi Insyaallah ya. Ayo. Surat yang ditunjuk awal ya di halaman 293 surat. Itu ada di garis bawah atau di garis atas apa itu? Ayat 107 ayat 107 ada ayat 107 pada kata innal ladina yang itu yajiruna lil adqani sujada itu di garis bawah kalau di Quran saya. Sujud tilawah. Iya, itu berarti itu ada sujud tilawah. Tapi sujudnya jangan pas di situ. Sujudnya pas di ayat yang ke-109-nya, Pak. Karena memang ayatnya belum selesai. Kalau mau sujud pas baca wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Baru di sini imam sujud tilawah kalau di salat. Kalau kita lagi baca sujud boleh. Situ letaknya. Bukan pada kalimat yakhiruna lil azqani sujada, sujud. Enggak. Karena di situ masih lam alif ya. Ya belum boleh sujud karena belum selesai konteks penjelasan Allah kepada kita semua. Lanjut sedikit boleh Pak Ustadz? Mangga silahkan. Dengan cara yang sama, itu kan di surat Al-Alaq juga ada ya, sujud tilawah, tapi dia persis di akhir surat. Iya. Nah, sujudnya itu kan tidak di ayat yang berikutnya, di surat yang berikutnya kan. Apalagi kalau sedang menjadi imam, itu sujudnya di situ ya, di akhir dari surat Al-Alaq. Ya, akhir. Hanya saja nanti kalau dia mau sujud, kalau jadi kita ngimamin ya, kita jadi imam, setelah sujud kita berdiri, apakah dia harus baca surat lagi atau cukup? Ya, terserah permasalahannya. Kalau mau dia mau lanjut ke surat apa itu inna anzalnahu, silakan. Ya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul beres. Ya. Baru dari ruku atau cukup pas dia bangun dari sujud Allahu Akbar sujud ruku. Seperti itu wallahu a'lam. Ada lagi? Pak Ustadz sedikit. Ya. Sujud tilawah itu pada saat sholat subuh ya, yang saya alami gitu. Padahal sholat subuh itu kan 2 rakaat. Nah, ada kalau makmum yang belum tahu, loh kok ini jadi 3 rakaat katanya gitu. Karena ada sujud setelah membaca sujud tilawah itu. Maksud saya, apakah itu perlu kita hindari itu ya? Karena mudorotnya banyak ya. Gitu Pak Ustadz. Pada dasarnya tentang sujud tilawah itu hukumnya juga sunnah. Hanya saja banyak imam yang ngikutin ngetren. Tiap Jumat ya Tat ya. Ngetren, maksudnya ngetren di sini kalau hari Jumat kan memang ada sunnah baca surat Sajadah dan surat Al-Insan kan? Iya. Nah, kadang-kadang ya kalau dirutinkan setiap Jumat bacanya itu, ya tak boleh juga.
Nggak boleh juga. Tapi yang jelas kita lihat jamaahnya. Sebelum ngimamin jelaskan dulu kalau kita nanti akan sujud tilawah gitu. Dan kalau ternyata memang ada keberatan para jamaah dan ada kesalahpahaman, lebih baik menghindari karena at-tanazu anil khilaf al-aula, menghindar dari perkara yang bakal diperselisihkan secara fikih lebih utama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya mendadak harus ini ada panggilan panggilan ngajar nih kayak di jalur ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya, salam buat semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Amin. 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 Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Atur nuhun pisan. Nuhun. Yuk, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah ketemu minggu depan ya. Insya Allah ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silahkan Lip.